Halo, ketemu lagi bersama kami di Small Talk, bicara soal smallholder alias soal petani sawit swadaya. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa jauh-jauh dari Kalimantan Tengah, dan kita pastinya akan kembali ngomong soal sawit berkelanjutan, terutama terkait dengan petani sawit swadaya. Di sini kita sudah ada Pak Hengki, gitu kan. Nah, ini nih tokoh kita nih, Thomas katanya, gitu kan. Thomas, tokoh masyarakat, gitu kan. Kalau kawan-kawan Portasbi pasti tahulah siapa Pak Hengki, apa aktivis-aktivis lingkungan siapa tahu. Pak Hengki udah hampir 20-an tahun lebih di NGO, lalu sekarang ke perusahaan. Pasti bawa perspektif baru nih Pak ya. Gitu kan. Silakan Pak, perkenalan dulu Pak. Terima kasih semuanya. Saya Hengki Satrio. Saat ini saya posisi sebagai Direktur Sustainability di PT Sawit Sumber Masarana atau SSMS Tbk. Dan mulai bergabung dengan private sector sejak tahun 2016. Tapi mulai berkecimpung di dunia sawit sejak tahun 2021. Jadi ini hubungannya dengan sawit sebenarnya masih baru juga, tapi saya mencoba belajar dan kesibukan saya juga cukup aktif di RSPO. Kebetulan saya juga salah satu POG, Board of Governor RSPO untuk tahun ini. Oke, gitu kan. Jadi udah kenal kan Pak Hengki itu siapa, track recordnya di industri maupun di aktivis lingkungan dan lain-lain. Kita akan berbicarakan soal masih relevankah, gitu kan, sertifikasi bagi petani sawit swadaya. Ya, kondisi global yang seperti kita tahu, gitu kan, semakin meminta sustainability atau meminta keberlanjutan. Lalu Perpres ISPO sudah yang terbaru, permennya sudah yang terbaru juga, gitu kan. Petani sawitnya juga nanti walaupun dijeda lagi 3-4 tahun mendatang, gitu kan, untuk petani, tapi kan kita harus bersiap-siap. Betul. Bagi Pak Hengki nih, gitu kan, terutama yang perusahaan, bagaimana selama ini mendampingi para petani untuk sertifikasi ini, Pak? Ya, jadi gini Mas, kita itu punya dua petani binaan. Jadi kita melakukan inisiasi awal ke salah satunya kita sebut APKSM, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Mandiri, dan salah satunya lagi BUMDes Mekar Mulia. Dan pada saat kita memulai inisiasi dengan APKSM di tahun 2020, kita melakukan penjelasan sosialisasi dengan rigid tentang apa itu sawit dan bagaimana melakukan praktek-praktek pemeliharaan penanaman sawit dengan bertanggung jawab, dan juga apa manfaatnya apabila mendapatkan sertifikasi, memenuhi sertifikasi ISPO maupun RSPO. Jadi itu yang kita lakukan ke masyarakat, dan alhamdulillahnya petani binaan kami di APKSM itu sudah luasannya sudah 2.000 lebih, dan kepesertaannya sudah 2.500 petani terlibat dalam situ. Dan mereka juga mendapatkan kredit dari penjualan kredit di RSPO, skema kreditnya. Dan begitu juga dengan koperasi. Koperasi Mekar Mulia kita juga inisiasi di tahun 2022. Dan saat ini sudah sekitar 1.500 hektar. Dan juga melibatkan sekitar 700 petani yang di dalam situ. Ya, kita tahu bahwa dua anggota binaan ini juga anggota Portasbi, gitu ya, kan, betul. gitu kan, dua. Dan kemarin baru aja mereka membagikan dana book and claim-nya dari RSPO untuk anggota Pak, gitu kan. Nah, itu adalah bagian dari keuntungan juga ketika petani mau masuk ke sertifikasi. Book and claim itu terpisah. Jadi book and claim itu hasil dari produksi dari petani. Karena itu certified product,
Dan itu yang bisa dijual secara book and claim atau sekarang melalui Prisma ya. Nah itu jadi kalau sawit yang RSPO certified antara fisik dengan sertifikasinya itu bisa dipisah, dikeluarkan dipisah. Jadi yang sertifikasinya itu bisa dijual melalui book and claim atau sekarang melalui Prisma. Dan yang fisik, yang TBS-nya tetap bisa dijual ke perusahaan atau kemanapun ya. Pak, untuk mendekati dua ini kan panjang, gitu kan, nggak bisa tiba-tiba, ayo kita sertifikasi, gitu kan, wah, apa sih, apaan ini, gitu kan. Nah, gimana tantangan bahwa petani mau masuk skema ini, gitu, karena kan, ya kalau ada pendamping, alhamdulillah, ada dukungan dari perusahaan, alhamdulillah, tapi kalau tanpa dukungan segala macam, tantangannya pasti berat. Berat, apalagi kalau masuk ke satu wilayah di mana petani itu komunitas petani itu memiliki historis yang pernah ditipu, umpamanya gitu ya. Dengan adanya pembuatan koperasi atau pembuatan organisasi yang katanya mau mendukung masyarakat, ternyata tidak ada hasil sama sekali. Membangun kepercayaan ke petani itu sangat sulit jadinya. Dan saat itu kita sadar ya bahwa di APKSM juga masyarakatnya, petaninya memiliki trauma terhadap hal itu. Tapi strategi kita live in di situ. Masuk kita live in, kita jelaskan di situ bagaimana konsep dari sertifikasi RSPO itu kita jelaskan dengan detail dan apa manfaatnya dan lain-lain. Alhamdulillahnya mereka percaya. Tapi untuk yang kedua, yang BUMDes, ini relatif lebih gampang meskipun mereka memiliki trauma yang sama. Karena saya waktu itu menggunakan peer. Jadi saya gunakan teman-teman pengurus di APKSM untuk masuk ke dalam desa tersebut untuk dapat memberikan penjelasan secara langsung ke petani. Jadi peer dari petani ke petani lebih masuk ya. Gitu strateginya. Dua yang didampingi oleh SSMS ini, satu ada di Kota Waringin Barat, satu lagi ada di mana itu Pak? Kabupaten bukan Skado. Lamandau, gitu kan, ada di dua daerah yang berbeda gitu kan. Nah, kira-kira menurut Bapak tantangannya banyak segala macam gitu, biayanya juga mahal gitu dalam sertifikasi. Adakah terobosan yang bisa membuat sertifikasi itu lebih murah bagi petani sawit swadaya gitu, baik dengan dukungan ataupun tanpa dukungan? Kalau kita bicara sertifikasi yang RSPO itu prasyaratnya tidak sebegitu rigid di ISPO. Karena ISPO hubungannya dengan STDB dan lain-lain. Nah, STDB itu yang di tiap-tiap daerah yang katanya gratis, tapi ternyata di tiap-tiap daerah itu ada biayanya. Biayanya bukan berarti kita membayar, tapi ada yang harus mencantumkan materai 10.000 per lembar, dan itu ada 4 lembar. Jadi cukup ada biayanya untuk masyarakat. Dan juga kalau di STDB itu kita biaya-biaya yang tidak ada di ketentuan tiba-tiba muncul, itu biasanya ada. Nah, itu yang perlu kita luruskan dan juga bisa menjadi masukan bersama ya. Terutama pemerintah, pemegang kebijakan, andai kan ini gratis, bagaimana solusinya untuk masyarakat? Dan bagaimana supaya ini lebih simple untuk masyarakat, karena masyarakat itu sebenarnya pengen. Tapi kadang-kadang terkendala masalah-masalah kayak gitu, kecil-kecil kayak gitu. Jadi mereka yang pengen mendapat sertifikasi ISPO pun akan sulit. Nah, tapi kalau RSPO itu memang ya ketentuan PNC, prinsip dan kriterianya dijalankan. Terus sertifikasi, kebetulan kalau di RSPO itu ada skema RSRF itu untuk biaya audit pertama kali, dan itu bisa diakses oleh petani-petani. Jadi relatif lebih murah ya biayanya. Nah, di ISPO ini kalau administrasinya dikumpulin 10.000, kalau walaupun banyak dan anggotanya juga banyak kan berat juga sih. Cukup berat. Gitu kan. Makanya untuk itu kadang-kadang saya harus diskusi dengan pemerintah di daerah kabupaten, kepala dinas. Kita mencari solusi bersama gimana sih sebenarnya. Dan kalau ada biaya berapa? Kalau misalnya perusahaan bisa mampu mengcover, kita mencoba untuk mengcover itu. Tapi harus jelas
secara administrasi, karena kita juga mengalami audit ya nanti ya. Nah, untuk pembayaran apa tiba-tiba STDB, nanti kita ngomong STDB, ternyata STDB di ketentuannya tidak melakukan pembayaran, kan nanti bisa bisa yang kena perusahaan juga nanti. Padahal kita niatnya mau membantu petani untuk mendapatkan sertifikasi ISPO. Gitu. Nah, dengan berbagai banyak tadi tantangan, tapi peluangnya juga sangat besar gitu. Harusnya kan orang melihat peluang yang besar dulu, baru tantangan kan Pak? Dengan peluang yang besar ini kan berarti ketika petani masuk skema sertifikasi ini lebih sustainable, berarti akses pasar juga harusnya lebih gampang. Secara harusnya ya. Tapi sekarang kan memang kebalik kan. UDR, meskipun UDR dipospon, ditunda di tahun 2027 ya. Nah, tapi ini juga menjadi bayang-bayang juga ke teman-teman petani. Mereka merasa produknya belum bisa diterima untuk internasional meskipun RSPO certified. Dan itu yang kita dorong supaya bagaimana teman-teman di RSPO juga peduli hal ini dan bisa memastikan produk dari petani itu bisa diterima di nasional maupun internasional market ya. Itu yang penting. Terus kalau seperti itu apa untungnya bagi perusahaan mendampingi petani gitu kan? Sebenarnya kita nggak dapat penguntungan. Kita melakukan pendampingan itu karena itu salah satu ketentuan dari RSPO di mana perusahaan wajib melakukan pendampingan terhadap petani. TBS-nya petani swadaya itu belum tentu masuk ke kita juga. Betul. Karena mereka kan independent smallholder. Mereka bisa melempar ke pabrik yang manapun. Tapi karena kita peduli juga dengan masyarakat dan juga mengikuti ketentuan RSPO, kita melakukan pendampingan sebagai pemenuhan sertifikasi RSPO. Hanya itu aja keuntungan kita. Hanya itu aja. Hanya itu aja. Hanya dalam amal aja bagi petani. Iya, amal aja. Tapi gini ya, hubungan kami dengan teman-teman petani yang kita dampingi itu bukan sekedar hubungan pendamping dengan yang didampingi sekarang. Kita hubungannya hubungan kekeluargaan kalau dengan teman-teman APKSM, dengan teman-teman BUMDes. Itu udah hubungannya sudah berbeda. Kalau saya main ke sana itu sudah seperti bertamu ke rumah siapa gitu aja. Jadi diskusinya pun juga enak, terbuka. Selama proses pendampingan ini, melihat nggak Pak, baik perubahan dari pengolahan kebun maupun perubahan dari sumber daya manusia petani yang didampingi? Ya, pasti ada perubahan. Karena pada saat proses pendampingan, nanti ada masanya kita akan menurunkan tim R&D ya, Research and Development. Itu untuk menginformasikan pupuk mana yang bagaimana, yang bagus, bagaimana caranya melakukan pemupukan, bagaimana melakukan perawatan, best management practices dilakukan, itu diterapkan sama masyarakat. Jadi mereka tahu bagaimana sih merawat sawit yang baik. Karena di sana itu kampungnya kampung Jawa ya. Di sana tuh penyebaran informasinya kalau di Jawa ketok tular ini mereka menginformasikan itu sangat masif dan juga di satu daerah yang kita dampingi itu berubah mekanisme perawatan terhadap sawit itu sangat berubah. Kelembagaan organisasinya Bapak lihat juga ada terobosan nggak mereka atau gitu-gitu aja gitu? Nah, kalau APKSM itu karena memang dulu diawali yang mimpin itu Kasromo ya, almarhum Mas Santo. Iya, betul. Jadi dia tahu bagaimana melakukan perubahan sosial, pendampingan. Kebetulan Mas Santo itu adik kelas saya di kuliah dulu. Jadi dia paham banget. Betul. Dia paham banget dan pada saat itu fungsi organisasi yang kita dampingi APKSM tidak hanya berfungsi kepada anggotanya, tapi juga berfungsi kepada desa. Itu yang sangat luar biasa. Berfungsi pada desa, mereka bisa memberikan support, bantuan kepada anak-anak yang panti asuhan di situ. Dan itu menjadi slot pembiayaan CSR. Mereka punya bagian slot pembiayaan untuk CSR ya di desa dan juga untuk anak-anak yang di panti asuhan. Itu saya pikir luar biasa. Di luar jam kerja, di luar hari-hari ini, mereka juga melakukan pendidikan ke anak-anak yang tidak paham komputer. Nah, hal-hal seperti itu yang multi efeknya banyak dan itu mereka juga sangat solid ya kalau di APKSM. Dan keanggotaannya semakin lama semakin bertambah gitu. Nah,
selalu diskusinya bagi yang belum masuk sertifikasi gitu kan segala macam, yang sudah sertifikasi kan baik ISPO maupun RSPO, terutama RSPO mereka akan dapat benefit kredit tadi gitu kan, dan dikeluarkan untuk lebih berdampak lagi pada masyarakat. Tapi bagi yang awam itu, kenapa saya harus sertifikasi? Apakah dengan sertifikasi mereka akan dapat harga yang premium? Itu yang menjadi masalah di awal biasanya. Itu pertanyaan umumnya. Karena orang mengikuti kegiatan apapun itu pasti punya maksud dan tujuan dan mendapatkan manfaat. Dan cara kita lakukan ke masyarakat mendapatkan harga premium itu bagian dari bagaimana mereka teman-teman nanti bisa melakukan penjualan lewat skema book and claim. Tapi selain itu, yang buat saya yang penting adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri. Dengan bersertifikasi mereka meningkat lah ininya, pendapatannya segala macam semuanya meningkat. Jadi bahwa benefit dari kredit itu ada, tapi harus jangan jadi yang utama. Ya, yang utama sebenarnya bagaimana mereka menjalankan best management practices, kuantiti dari produksi meningkat itu menjadi utamanya. Kalau bukan klaim itu menjadi bonus lah. Andai kan bukan klaim itu, karena pasarnya kan kadang-kadang naik turun. Pada saat turun, ya setidaknya mereka kuantitinya menaik dengan best management practices diterapkan, mereka naik produksinya, dan juga kalau misalnya itu harganya bukan klaim naik, mereka dapat tambahan, itu aja. Bisa nggak sih Pak, kalau sertifikasi ini menjadi kemitraan jangka panjang antara perusahaan dengan petani sawit swadaya? Jadi bukan hanya sekedar dampingi lepas gitu kan? Atau harusnya memang continue gitu dilakukan selama ini oleh SSMS ini gitu? Jadi gini ya, kita harus mempunyai kesepakatan bersama dulu. Karena dengan titling independent smallholder, mereka memiliki independensi. Jadi kalau nanti diikat dalam kerjasama, itu sudah tidak independen lagi. Karena kalau perusahaan masuk ke perusahaan kan kita juga memenuhi ketentuan-ketentuan. Jadi kalau misalnya memang di RSPO juga ditetapkan bahwa petani bisa menginduk pada dalam satu perusahaan. Definisi menginduk yang bagaimana gitu loh. Definisi kerjasama yang seperti apa. Dan itu yang harus kita berikan kesepakatan atau pemahaman yang sama. Bagi kemitraan ini sebenarnya bisa-bisa aja. Ya. Bisa-bisa aja, tapi dengan keindependenan petani tadi gitu kan, paling tidak pendampingan perusahaan ini ada yang lebih berdampak kepada petani, bukan hanya sekedar jual beli aja gitu kan. Kadang-kadang saya gini ya, kadang-kadang kita dari perusahaan juga melihat petani sulit menjual TBS-nya umpamanya gitu. Bagaimana memastikan TBS petani yang tersertifikasi itu bisa dijual ke pabrik yang memiliki sertifikasi juga. Bagi kami, kebetulan SSMS itu kita 100% RSPO. Iya. 100% ISPO, dan kita juga beberapa ada dampingan, ada labeling sertifikasi yang lain, ISO system dan lain-lain. Dan bagi kami untuk melakukan kerjasama dengan petani swadaya nggak apa-apa. Kami malah senang karena TBS itu bisa kita olah gitu yang dihasilkan oleh petani swadaya. Tapi kembali lagi, saya selalu mengingatkan bagaimana dengan labeling independent smallholder. Apakah mereka ini nanti tidak menjadi independen? Karena kan kalau misalnya masuk dalam skema perusahaan, ya ketentuan perusahaan yang harus diikuti. Proses pembayarannya kita memiliki standar dan lain-lain. Karena gini, kalau kita memposisikan kita sebagai petani itu menjual TBS-nya bukan karena harga itu nomor 2 ternyata. Yang dilihat adalah kecepatan bayar dan antrian. Antrian itu pengaruh, Mas. Antrian nomor 2 malah. Nomor 3 harga itu terpaut Rp10, Rp25 itu bagi mereka nggak masalah. Bahkan Rp50 nggak masalah. Tapi yang penting cash-nya dulu di depan. Kalau mereka ada yang bisa kasih harga sedikit rendah tapi bisa bayar 3 hari kemudian, mereka akan ambil itu daripada mereka
bayar yang harganya lebih tinggi tapi 2 minggu kemudian. Dan juga mereka lihat masuk ke mil itu antriannya panjang apa enggak. Karena begitu panjang, buah itu kan harus segera diolah. Kalau nggak diolah nanti OR-nya jadi rendah. Nah itu yang juga berpengaruh ke apa namanya ke proses transaksinya itu. Dan itu baru selanjutnya baru masalah harga. Nah hal-hal itu yang memang harus ada kesepakatan, terutama masalah pembayaran. Pembayarannya termin berapa kali dan lain-lain itu yang harus karena kadang petani butuh kecepatan uang ya Pak. Betul. Gitu kan, sedangkan perusahaan ada proses akuntansi yang memang udah sesuai SOP ya, yang harus sudah diikutin ya proses-proses itu. Nah di luar konteks itu sih Pak, di luar konteks harga, tadi antrian untuk masuk mails atau proses pendampingan yang lain, kira-kira mulai kelihatan nggak Pak bahwa proses sertifikasi yang sudah dilakukan oleh pendampingan oleh Bapak dan kawan-kawan udah berevolusi bahwa proses sertifikasi ini oleh petani ya bukan hanya sekedar sertifikasi tapi udah merubah pola mereka menanam, pola mereka melakukan konservasi segala macam, kepatuhan dan lain-lain. Atau hanya ya udah setelah sertifikasi ketika rame-rame audit penilikan baru rame lagi gitu segala macam. Jadi kalau di petani itu malah gini Mas, malah mereka aware terhadap itu. Mereka langsung mengikuti semua PNC dan seperti areal-areal sepadan sungai yang tidak boleh ditanam, ada jarak yang tentuan yang harus ditanam itu, mereka mengikuti itu. Kalau ternyata mereka harus dicabut dan lain-lain tanamannya, ada skema RACP kan masih sekarang masih blunder tuh RACP bagaimana penerapan untuk petani. Diskusi masih panjang. Tapi mereka sudah aware bagaimana melakukan mitigasi terhadap ini. Nah kalau umpamanya ini Mas, kalau misalnya ini ternyata masuk hitungan liability, berarti lebih baik kita cabut aja ini. Hal-hal seperti itu yang mereka ternyata mereka sudah punya mitigasi untuk memperkecil RACP. Jadi mulai ada kesadaran yang lebih, bukan hanya sertifikasi, tapi kepatuhan sama langkah-langkah berikutnya gitu kan. Ya, dan yang sangat bagus, karena organisasi ini dibangun oleh masyarakat langsung, kita hanya melakukan inisiasi, dan transparansi itu muncul di situ. Mereka juga sering diskusi, sering membuat keputusan bersama. Umpamanya untuk pengadaan pupuk, mereka langsung bekerja sama dengan satu distributor dengan mendapatkan harga yang lebih baik dan nanti dibagi dengan itu, pengelolaannya sangat bagus di situ. Jadi pengolahan manajemen keorganisasiannya juga terpantau baik gitu kan, dalam artian pengolahan kebunnya juga terpantau baik, peningkatan SDM-nya juga kelihatan. Betul. Itu peningkatan SDM-nya yang ini karena di APKSM dan teman-teman BUMDes itu mereka sadar dulu sebelum kita dampingi mereka udah masing-masing aja cuek-cuekan aja ya. Tapi begitu mereka melakukan pendampingan terhadap mereka dan mereka sering ngumpul menyiapkan proses sertifikasi, proses audit dan lain-lain. Lama-lama itu terbangun ya kekeluargaan mereka. Karena kan peningkatan SDM itu yang paling penting dulu. Ya, betul. Gitu kan. Kalau SDM-nya tidak berubah, petaninya pola pikirnya tidak berubah, ya evaluasi sertifikasi ya hanya sekedar untuk memenuhi syarat aja. Ya, gitu betul. Kan. Betul. Apakah dengan terobosan-terobosan yang tadi diungkapkan gitu kan, kerjasama yang sudah dilakukan, kira-kira apa sih yang harus dilihat oleh pemangku kepentingan dalam artian regulator, pemerintah dengan kondisi sertifikasi saat ini? Kalau untuk regulator itu, kalau saya membacanya menjadi ISPO ya sertifikasinya ya. Karena tahapan mereka melakukan sertifikasi ISPO dan RSPO itu beda ya Mas ya? Iya betul, sangat. Jadi kalau pengen menciptakan peningkatan SDM melalui sertifikasi, itu akan sangat sulit ya. Melalui sertifikasi ISPO ya. Karena ISPO itu lebih harusnya perannya dinas perkebunan ya yang di daerah yang melakukan pendampingan kepada teman-teman petani. Tapi itu kurang maksimal kok saya lihat. Jadi atau dianggapnya bahwa petani sawit udah kaya, nggak usah lah kita dampingi, nggak usah kita peningkatan kapasitas, mereka bisa sendiri.
Kalau peningkatan kapasitas memang petani sebenarnya memang sudah cukup tahu ya bagaimana ini. Tapi pendampingan terus pemahaman tentang organisasi, literasi tentang organisasi dan lain-lain, terus literasi finansial segala macam itu masih perlu dibutuhkan untuk masyarakat. Karena tidak semua petani itu paham bagaimana kalau misalnya panen harus expensesnya bagaimana dan lain-lain. Itu tidak semuanya paham. Jadi bukan hanya pendampingan GAP oleh pemerintah yang turun ke lapangan, tapi ada pendampingan-pendampingan lain yang bisa menguatkan baik secara kelembagaan. Ya, seharusnya. Tapi kalau misalnya secara kelembagaan, mungkin NGO yang bisa masuk ke situ. Tapi kalau pemerintah itu harus meng-hire satu kelembagaan lagi, cost-nya cukup tinggi untuk APBN. Nah, seharusnya ini bisa dilakukan kalau bagi saya sih. Menurut saya dari Dinas Perkebunan continue melakukan pendampingan dan datang ke masyarakat lah. Lumayan juga kan kita diskusinya gitu kan, Pak. Masih banyak hal yang memang di sawit ini isunya sangat banyak gitu kan, mulai dari serangan negatifnya ya kita sama-sama tahu seperti apa, lalu permintaan pasar seperti apa, di Indonesia sendiri aturannya seperti apa, terutama baik perusahaan maupun ke petani, kira-kira sudah cukupkah regulasi yang ada saat ini, baik yang mengatur perusahaan ataupun petani, untuk saling berkontribusi, saling menguatkan agar sawit kita ini memang traceable gitu? Atau ya diserahkan ke kayak komoditas lain tanpa, ya sudahlah gitu. Kalau saya lihat dari kebijakan pemerintah sejak zamannya rezim yang sebelumnya, itu untuk sawit dan untuk beberapa produk komoditi arahnya hilirisasi, ya kan? Hilirisasi bagi saya bagus karena itu akan membuka lapangan kerja. Bagaimana korelasinya dengan petani? Petani belum paham tentang hilirisasi. Apakah petani itu nanti bisa terlibat dalam hilirisasi? Seharusnya bisa. Karena mulai dari TBS masuk ke dalam mill pengolahan dan keluarannya CPO. CPO itu harus masuk ke dalam mill ke hilirisasi untuk produk-produk RDPO, PFAD segala macam. Itu petani belum bisa masuk ke dalam situ karena memang rantainya belum disediakan oleh pemerintah. Petani masih berkutat di hulu, sedangkan pemerintah udah pingin dihilir. Iya, tapi meskipun secara skema, saya paham pemerintah itu menyiapkan suatu kelembagaan seperti BPDPKS itu. Menguatkan di hulu memang harusnya. Karena banyak tanaman-tanaman sawit, baik itu milik petani, itu yang harus di replanting atau harus diperbarui lagi, dan biayanya nggak cukup kecil, itu biayanya cukup besar. Dan bagaimana memastikan biaya-biaya itu bisa diakses oleh petani untuk melakukan replanting lagi, karena hubungannya dengan produk TBS-nya itu. Karena kalau itu hulu tidak dirawat, hilirisasi selesai. Iya, hilirisasi selesai itu. Kita tahu bahwa aturan sertifikasi Indonesia sekarang ISPO itu ada sertifikasi hulu, sertifikasi hilir. Hilir ya. Gitu kan. Hulunya petani dan masih sangat sedikit. Hilirnya nanti adalah perusahaan industrinya gitu kan yang menyerap baik. Tapi hilirnya belum muncul juga. Belum muncul juga. Hulunya juga belum dibenahi gitu kan. Hulunya masih sedikit gitu. Tapi bagaimana nanti menghubungkannya ini gitu kan, Pak? Bagi petani lah udah sertifikasi hilir aja, sedangkan kami juga aksesnya juga kurang gitu. Ya. Nah itu kalau misalnya ngomong masalah hilirisasi dikoneksikan dengan petani, biasanya masih ada gap yang harus kita selesaikan deh itu. Karena kalau misalnya memang petani bisa melakukan itu langsung, akan sangat support hilirisasi. Seperti ini ya, andaikan ya ketentuan untuk land bank itu pemenuhan land bank itu tidak
Saya cuma terpikir gini loh, bagaimana petani-petani itu bisa membuat mill yang kecil. Itu menjadi terobosan dari proses sertifikasi tadi, atau ya jalan aja gitu? Iya, jalan aja. Jadi investasi untuk mill itu berapa? Terus petani yang apa namanya, contohnya APKSM, mereka sudah punya land bank 2.000 lebih kan. Nah itu bisa membuat mill yang kecil. 30-60 ton. 15 saja cukup, atau 10. Itu sudah cukup itu bagi mereka. Nanti keluarnya CPO, nah mereka bisa terlibat dalam hilirisasi. Memasukkan CPO itu ke dalam refinery ya. Dan itu baru konkret. Tapi kalau misalnya memang belum ada ininya, gapnya cukup luas karena pemahaman tentang hilirisasi di petani pun masih cukup rendah. Dan itu yang perlu kita increase itu. Saat ini lebih baik jadinya benahi hulu dulu, hilirisasi, atau dua-duanya harus jalan? Harus jalan. Paralel. Yang satu sisi petani dibenahi, produksi ditingkatkan, dimaksimalkan. Yang satu sisi lagi hilirisasi tetap jalan karena memang itu sebagai apa namanya pemenuhan pasar internasional kan. Jadi secara tidak langsung nanti devisa akan naik, semuanya harga apa namanya pendapatan negara akan naik. Lumayan berat juga ya perbincangan hari ini. Karena memang sertifikasi kita masih belum optimal. Ya. Gitu harus diakui. Bukan ya, hanya tidak optimal, kepercayaan pasar internasional terhadap sertifikasi ISPO juga kurang. Dan itu harus diakui itu. Bagaimana menciptakan kepercayaan? Nah, itu tugasnya pemerintah. Bagaimana memasarkan Bukan tugas ISPO? kita ya, Pak. Ya. Bagaimana memasarkan ISPO ini? Buyer sudah percaya dengan ISPO. Karena kalau isunya seperti kita ngomong masalah UDR, sebenarnya kan fokusnya pada anti deforestasi dan juga pelaksanaan HAM. Dan itu sudah bisa tercover dengan ISPO sebenarnya. Idealnya. Itu dengan ISPO sudah cukup tercover. Cuman pasar belum percaya ISPO itu bisa dijalankan dengan baik. Intinya masih butuh terobosan dari pemangku kepentingan, stakeholder terkait proses sertifikasi, terutama sertifikasi ISPO, seperti tetangga sebelah. Mungkin. Gitu kan, Pak? Iya. Jadi memang rumput tetangga lebih hijau gitu kan, Pak, dibanding sertifikasi kita. Tapi jangan salah loh, kadang-kadang tetangga-tetangga tuh banyak yang main di tempat kita. Tetangga-tetangga itu mainnya kan kebanyakan di tempat kita itu. Jadi bisa dicek lah berapa persen di Indonesia perusahaan sawit yang pure Indonesia atau yang PMA. Dan PMA banyak. Ya, kebanyakan PMA. Nah, itu tetangga itu pada main di tempat kita. Tapi sertifikasinya kok lebih maju di tetangga. Nah, ya itu. Gitu kan. Baik, terima kasih untuk sesi kali ini, lumayan sangat bergizi sekali gitu kan, terutama bagaimana terobosan-terobosan nanti petani memandang sertifikasi ini, bagaimana sertifikasi ke depan. Dengan perbincangan ini mudah-mudahan semakin banyak petani yang mau masuk skema sertifikasi, dan pemerintah, stakeholder yang lain, pemangku kepentingan semakin aware. Petani tanpa pendamping lumayan berat untuk proses sertifikasi. Begitu kan, Pak? Betul. Mungkin closing. Dan bagi saya melihat sertifikasi itu jangan melihatnya dari kacamata cost, tapi dari kacamata investasi. Begitu kita melakukan investasi dengan melakukan sertifikasi, market akan datang, buyer akan datang. Itu yang penting bagi kita. Dan sertifikasinya itu harus terpercaya. Ya, betul. Kalau terpercaya, market akan datang. Baik. Dadah, kita tutup segmen ini. Sampai ketemu lagi dengan narasumber-narasumber yang lainnya. Terima kasih Pak Hengki. Jangan lupa nih, tolong like, subscribe, dan teng gitu kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.